Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Program Studi Sosiologi. Dengan saya sendiri bernama Nurfina Hati dengan NIM 190569201010. Di sini saya tidak sendiri. Tentunya saya bersama rekan-rekan saya. Mungkin bisa lanjut untuk perkenalan berikutnya bersama rekan-rekan saya. Dipersilahkan. Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Bonita Silalai dengan NIM 190569201031. Baiklah, perkenalkan nama saya Safitri Ramayani dengan NIM 190569201004. Perkenalkan nama saya Busyadi dengan NIM 190569201055. Terima kasih kepada rekan-rekan saya semuanya. Dan izinkan kami untuk membahas pada podcast pagi hari ini mengenai memutuskan mata rantai budaya money politik pada kacamata sosiologi. Untuk itu, mari kita mulai podcast hari ini. Di sini saya coba menjelaskan secara singkat, money politik itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan atau calon yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih mereka dengan imbalan berupa uang maupun barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, maka praktek ini telah menjadi suatu masalah bagi konstitusi di negara Indonesia karena biasanya money politik ini terjadi pada saat ajang-ajang pemilihan umum. Kita akan membahas lebih dalam mengenai money politik tersebut. Ya, apakah ada kasus money politik yang terjadi di Indonesia? Mungkin apakah dari rekan saya, Safitri, pernah punya pengalaman atau melihat sendiri kasus money politik yang ada di Indonesia? Silakan. Tentunya ada ya, banyak sekali kasus-kasus money politik yang terjadi di Indonesia. Ini yang pertama saya akan menjelaskan contoh dari pengalaman saya sendiri ya. Tepatnya di Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan itu, waktu itu kan terjadi pemilihan umum. Jadi tuh banyak kayak dari panitia-panitia caleg tuh yang mencari orang agar bisa memilih caleg dari pilihan mereka. Jadi dengan iming-iming mereka akan mendapatkan sebuah balasan gitu atas pilihan mereka nantinya. Contohnya tuh imbalannya tuh seperti sembako dan juga amplop yang berisi uang. Itu biasa hasil tersebut akan diberikan seminggu sebelum terjadinya pemilu. Seperti yang saya ketahui itu mereka orang yang panitia dari caleg tersebut, mereka akan mencatat nama-nama orang yang akan memilih calon pilihan mereka itu, dan selanjutnya pada hari ditentukan mereka akan mendapatkan imbalan yang dijanjikan. Itu contoh dari pengalaman pribadi saya, soalnya terjadi di daerah sekitar rumah saya ya. Padahal seperti yang kita ketahui, money politik ini merupakan sebuah tindakan kriminal karena mengganggu sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia, sehingga dilaksanakan pemilu ini menjadi secara tidak jujur dan tidak adil. Padahal sudah dijelaskan dalam tindak pidana politik uang yang diatur dalam pasal 523 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dibagi dalam tiga kategori, yaitu pada saat kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Indonesia sendiri sudah nampak nih ada kasus dari beberapa pasangan calon pemilihan umum di mana mereka melakukan money politik sehingga kasus mereka diangkat ke publik ya, dan padahal sudah ada undang-undang yang dijelaskan bahwa money politik itu dilarang di Indonesia dan money politik itu termasuk ke dalam ranah korupsi pada politik. Nah, apakah ada hukuman bagi orang yang melakukan money Baik, politik? terima kasih moderator. Maaf sebelumnya nih, agak sedikit berisik mungkin. Baik, di sini akan saya menjelaskan tentang undang-undang tentang money politik. Yang seperti kita ketahui, money politik merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain yang menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara, proses politik dan kekuasaan, dan tindakan bagikan uang baik milik pribadi ataupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Adapun hukum melakukan money politik di sini sudah ditentukan sanksi pidana yang dimana sudah diatur pada pasal 18.7 yang menyatakan ayat 1, setiap calon yang melakukan perbuatan sengaja atau yang melawan hukum yang dijanjikan dengan memberi uang dan materi secara langsung atau tidak langsung untuk sebagai imbalan kepada masyarakat khususnya warga Indonesia untuk mempengaruhi pemilihan supaya masyarakat tidak menggunakan hak suara sendiri.
dan menggunakan hak pilih yang dengan cara tertentu sampai harus hak suara itu menjadi tidak sah. Memilih ataupun tidak memilih dalam pasal 73 ayat 4 di situ sudah ditentukan sanksi, yaitu berupa penjara ataupun denda. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dengan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Baik, itu saja. Terima kasih moderator. Oke, baik. Jadi sangat jelas sekali ya bahwa money politik itu sudah diatur di dalam undang-undang bahwa itu merupakan suatu tindakan kriminal. Money politik dapat merusak paradigma bangsa dan itu sangat jelas sekali. Mungkin ini akan menimbulkan keresahan-keresahan bagi kita semua bahwasanya money politik ini harus segera diatasi atau dicegah dan supaya tidak merusak generasi bangsa dan sistem pemilihan di Indonesia. Lalu menurut teman-teman nih, apakah ada cara untuk mengatasi dari praktek money politik di Indonesia sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih kepada moderator. Dari tadi bahwasannya kita sudah sangat banyak sekali membahas mengenai definisi money politik atau politik uang yang disebut dengan juga sogok yang beredar langsung melalui politik di kehidupan masyarakat. Nah, jadi money politik ini adalah seseorang melalui tindakannya, baik disengaja maupun tidak disengaja, demi merebut kekuasaan, demi memimpin. Contohnya, bahwasannya tadi telah dijelaskan oleh Saudari Fitri. Dengan demikian, bahwasannya money politik adalah pembentukan berupa uang, namun juga berupa janji, dengan menyuap seseorang untuk merebut hak pilih tersebut. Namun di money politik ini tidak ada istilah paksaan, karena money politik itu adalah tergantung pilihan kita, walaupun masyarakat sudah disuap. Banyak yang terjadi di kasus daerah-daerah tertentu bahwasannya mereka telah disuap, namun kelayakan memilih, mereka tetap memilih yang ada di hatinya. Di situ kita bisa mengatakan bahwasannya mereka menerima uang, menerima suap politik itu dengan acuan mereka tetap memiliki pilihan di dalam hatinya. Bahwa disinilah kita tahu bahwasannya masyarakat itu sendiri saja bisa melakukan tindakan yang kriminalitas dan tidak bertanggung jawab. Maksudnya ketika menerima uang itu kita harus memilih dewan yang telah memberikan uang tersebut. Namun malah sebaliknya, di sini kita dipertanyakan mengenai kejujuran kita dan tanggung jawab kita dan moral seperti itu. Selanjutnya itu alasannya bahwasannya bentuk-bentuk money politik. Bentuk-bentuk money politik di Indonesia ini banyak sekali. Yang pertama itu berbentuk uang cash atau cash money, di mana di sini langsung melalui serangan pajar seperti sarana kampanye. Pas kampanye itu diberikan duit, pas sebelum pemilu pagi-paginya dikasih serangan pajar yang berupa uang. Yang selanjutnya itu ada berbentuk fasilitas umum, di mana di sini politik sebagai pencitraan. Banyak sekali tentang fasilitas umum. Contohnya ketika ada DPRD mau naik, maka fasilitas umum diperbaiki, namun hanya sampai di situ saja untuk menarik simpati masyarakat. Yang selanjutnya itu strategi money politik ini banyak sekali, baik itu melalui media massa, mobilisasi sosial, dan faktor-faktor yang terjadi ketika melakukan money politik ini. Yang pertama kemiskinan, di mana sebagai kita tahu bahwasannya di sini dewannya atau yang akan naik itu adalah melalui uang. Jadi ketika mereka naik tidak dapat dipungkiri bahwasannya mereka itu akan melakukan korupsi sehingga menimbulkan kemiskinan pada daerah tertentu. Yang kedua itu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik, di mana mereka hanya tahu politik itu berbasis duit, berbasis uang seperti itu. Jadi mereka hanya tahu ketika ada pemilu berarti ada uang, seperti itu. Pemikiran masyarakat yang masih rendah. Yang selanjutnya itu ada kebudayaan yang semakin terkikis gara-gara pemilihan politik ini. Mereka tidak mengikuti kebiasaan atau kebudayaan yang ada melalui politik uang. Mereka jadi terlena bahwasannya ya udahlah, kalau sudah ada uang ya udah kita pilih dia saja. Padahalnya kebudayaan mereka bukan seperti itu yang sebenarnya. Yang selanjutnya itu ya adalah mengenai
landasan teori yang bisa dikatakan bersangkut paut langsung dengan money politik. Bahwasanya kita sebagai sosiologi juga tidak luput dari mengenai teori yang membahas mengenai politik. Di sini saya mengambil dari teori pilihan rasional menurut James, di mana diartikan tindakan seorang mengarah kepada tujuan dan tujuan itu dijadikan sebagai tindakan atau pilihan. Seperti yang kita tahu tadi, waktunya masyarakat memiliki kebebasan memiliki tujuannya. Mereka memilih dewan itu untuk menuntut tujuan dewan itu apa dalam daerah tersebut. Di mana teori ini juga memutuskan perhatian pada aktor, di mana seorang dewan atau seorang aktor itu dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan tindakan tertuju. Di sini adanya keterlibatan teori pilihan rasional ini melihat bahwa pada dasarnya tindakan perseorangan mengarah pada tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai dan pilihan. Jadi tetap dikatakan bahwasanya sosiologi juga membahas mengenai money politik di mana menggunakan teori pilihan rasional. Ada dua unsur di dalam teori ini. Yang pertama, aktor dan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah menarik perhatian yang dimiliki oleh aktor. Jadi di sini seorang aktor itu menarik perhatian terhadap masyarakat untuk menjelaskan bahwasannya aktor tersebut layak untuk naik ke dalam politik. Yang kedua tadi itu yang selanjutnya itu sumber daya. Sumber daya ini menyangkut sumber daya manusia, sumber daya yang ada di dalam masyarakat tersebut untuk menarik jiwa masyarakat menjadikan dia sebagai pemimpin. Di mana teori ini juga mengakui bahwa dalam kehidupan nyata tidak selalu berperilaku nasional, di mana hampir semua masyarakat itu ada yang terpengaruh, namun ada juga yang tidak terpengaruh, di mana perhatian pada tindakan rasional itu dilanjutkan dengan perhatian pada masalah hubungan mikro dan makro, di mana gabungan tindakan individu menimbulkan perilaku dalam sistem sosial. Jadi yang pertama ini yang dilakukan oleh aktor tersebut, aktor dalam pilihan tindakan rasional tadi, yang pertama ialah memberikan prioritas perhatian terhadap masalah hubungan mikro dan makro, dan demikian perhatian terhadap hubungan lain. Jadi mereka memberikan prioritas kepada masyarakat itu ketika pemilihan mendekat, gitu. Ketika pemilihan umum sudah mendekat, mereka memerhatikan rakyat, baik itu kemiskinan, bantuan, dan banyak sekali. Yang kedua itu mengabaikan masalah hubungan mikro dan makro. Yang ketiga adanya hubungan sebab akibat yang menunjuk pada suatu arah. Dengan kata lain, di sini dialektika di kalangan dan di antara fenomena mikro dan makro. Jadi jelas bahwasannya keyakinan pilihan dan tindakan itu berhubungan antara satu sama dengan yang lain. Untuk membuktikannya itu adanya sebuah tindakan atau rasional yang harus kita menunjukkan direct, di mana kita dipandang sebagai given atau pemberi, dan membenarkan atau dicairkan dengan alasan yaitu boleh melakukan money politik, namun dengan tujuan bahwasannya money politik itu tetap ada dan tidak dapat dipungkiri di dalam kehidupan masyarakat. Ketika seorang aktor itu naik, maka layaknya masyarakat untuk menuntut hak bahwasannya apa yang menjadi isi misi dari seorang aktor itu akan dilaksanakan ketika mereka sudah terpilih, seperti itu. Jadi money politik ini dilakukan sebagai besar tindakan sukses mengenai jaringan tentang partai politik, karena melalui pemilu 2014 tahun sebelumnya pun sudah ada mengenai money politik, seperti itu. Dan untuk tadi saudara Nusannya bertanya adanya mengenai solusi apa sih solusi yang akan menarik money politik ini menurun. Untuk menghilangkan itu mustahil, di mana pemilihan itu pasti ada politik uang. Seperti teori Karl Marx mengatakan bahwasanya yang memiliki banyak harta itu akan memiliki kekuasaan. Bahwasanya adanya tindakan pembagian masyarakat itu ke dalam borjuis dan proletar, seperti itu.
Namun, politik uang yang terjadi di dalam pilkada ini kan banyak bahwasanya tadi ada pemahaman para pemilih yang belum jelas. Jadi, lebih baiknya ketika adanya pemberdayaan bahwasanya dilarangnya politik uang seperti itu. Jadikanlah pemilu yang bersih tanpa suap. Jadikanlah pemilu yang bersih tanpa politik uang. Dan yang selanjutnya itu adanya bentuk sopan dari partai politik. Partai politik ini dengan mendorong mereka ke dalam kebudayaan. Jadi kan money politik ini sudah dikatakan salah melalui hukum Indonesia dan kebudayaan. Dan karena ini melakukan suatu tindakan yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang aktor tersebut. Jadi di sini lebih ke kesadaran masyarakatnya terhadap money politik. Gitu. Ada sebagian masyarakat itu berpikiran bahwasannya money politik itu tidak penting. Saya hanya memilih aktor yang dapat dikatakan layak untuk dipilih seperti itu. Namun sebagian masyarakat itu terlena ketika dia mengalami krisis ekonomi. Pas ada pemilihan dan uangnya itu lumayan untuk dia sehingga dia memikirkan bahwasannya udahlah siapapun yang naik di situ dia juga yang akan pemimpin dan desa kami tetap seperti ini aja gitu. Adanya kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan politik. Di sini kita tekankan bahwasannya kepada partai politik atau aktor yang akan naik memimpin dari suatu daerah untuk dituntut lebih ke menghormati masyarakatnya, tahu untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera supaya ketika mereka melakukan money politik juga modal sosial di masyarakat itu tidak tergeser gitu. Bahwasanya kan kita tahu nih modal sosial dalam Indonesia itu adalah kearifan lokal dari Indonesia tersendiri, di mana di sini budaya. Jadi mereka itu ditekankan lagi terhadap budaya bangsa Indonesia bahwasannya menolak adanya money politik. Yang kedua itu tekankan bahwa asalnya agama, di mana kan agama walaupun agama itu tidak dapat dilihat ya secara hukumnya, agama tidak memiliki hukum, namun agama itu bisa dikatakan bisa untuk mengubah pola pikir dan perilaku seorang politik yang ada di Indonesia untuk naik dan menjabat sesuai dengan kampanye visi dan misi yang telah dilakukan. Jadi penyakit ironis bahwasannya politik uang itu dapat berkurang seperti itu. Lebih ke kesadaran terhadap aktor dan kesadaran terhadap masyarakatnya untuk melakukan money politik ini, untuk mengurangi money politik ini, di mana masyarakat juga tidak boleh tergantung pada money politik karena kan menimbulkan perpecahan dalam bangsa seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, penjelasan yang sangat luar biasa oleh rekan saya Bonita, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan untuk money politik merupakan sebuah kebiasaan yang sangat buruk, yang salah tumbuh di dalam masyarakat. Jadi untuk merubah kebiasaan money politik menjadi sebuah budaya stop money politik hanya dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi oleh karena itu kami para pembicara pada podcast hari ini mengajak semua kepada seluruh masyarakat untuk membawa kualitas politik ke arah yang lebih baik dengan melakukan stop money politik. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara pada hari ini dan rekan-rekan yang mendengar podcast kami mengenai memutuskan mata rantai budaya money politik dari kacamata sosiologi pada pagi hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya akhiri pula perbincangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.